Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3 hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Muhammad Wasik Al-Saleh SPDI dengan NIM 0623082551 dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim dan surat Al-Maun dengan model pembelajaran di Murni SDL Lekung Barat 2 Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumeneb. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian membaca doa. Silakan yang biasa memimpin doa, silakan maju ke depan. Siapa? Berdoa keras, Linda. Silakan Linda. Sebelum pelajaran dimulai, maka setelah kita membaca doa untuk memperdalam rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia Raya ini, maka kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, saya mulai. Silakan pilih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka setidaknya sebelum masuk pada materi, saya ingin mengecek kebersihan kelas dulu. Jadi tolong dilihat kalau ada sampah di bawah meja, di kursi, di ruangan ini silakan diambil. Silakan diambil semuanya berdiri. Semuanya berdiri, ambil sampah-sampahnya kemudian lalu ke tempat sampah. Sudah, awas kabel. Hati-hati, sudah. Kalau sudah silakan duduk kembali. Nah, kalau begitu saya absen dulu ya. Atau saya kira sudah masuk semua? Masuk semua, berarti sudah tanpa absen. Yang penting kalian sudah masuk semua, alhamdulillah. Kemudian untuk lebih semangat kita belajar pada hari ini, yaitu pada hari Sabtu. Ya kan? Jadi saya ingin kalian menyanyikan atau ada speaking dari Bapak sehingga nanti kalian bisa semangat lagi untuk belajar. Gimana? Sudah siap? Mari di nomor 2 silakan. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3.
ditayangkan, ya kan? Setelah video ditayangkan, nanti kita akan menanyakan sebuah kenapa kita harus sayang ke anak yatim, kenapa kita harus peduli ke anak yatim. Nah, kalian harus bisa menjawab, ya kan? Setelah nanti video ditampilkan. Kita masuk pada tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, apa saja tujuannya? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan mampu, ya kan, menjelaskan pentingnya menyayangi anak yatim dengan baik, kemudian juga menunjukkan sikap peduli dan suka menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, dan juga mengartikan dan memahami kandungan surat Al-Maun. Itu salah satu tujuan yang nanti kita akan bahas pada bab 1, menyayangi anak yatim. Kemudian selanjutnya Bapak akan tayangkan video, ya kan? Nanti kalian bisa memahami, dilihat, kemudian dianalisis, yang nantinya akan menjadi sebuah permasalahan dalam video tersebut. Kemudian kalian bisa menjawab, dan dari hasil jawaban itu nanti dipresentasikan ke depan. Paham? Karena anak yatim tidak memiliki seorang ayah, artinya ayahnya meninggal, ya kan? Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Salah satu dari jawaban teman-teman kalian adalah karena ayahnya meninggal, makanya kita harus menyayangi anak yatim, ya kan? Kita harus disayangi yang namanya yatim. Kalau misalkan ada teman-teman kalian tidak ada ayahnya, karena meninggal. Ya, satu. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik dari Bapak, apa akibatnya jika kita mengabaikan anak yatim? Bisa semua ini ya, pinter-pinter berarti muridnya Bapak ini. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ini siapa yang mau dipilih? Hah? Siapa yang mau dipilih? Tania. Coba Tania. Tidak disukai Allah, katanya Tania, ya kan? Tidak disukai Allah dan Rasulullah. Bagus. Benar tidak? Benar. Kenapa benar? Karena yang namanya Nabi Muhammad Rasulullah sangat menyayangi anak yatim. Begitupun juga Allah, ya kan? Rasulullah saja sayang ke anak yatim, apalagi kita sebagai umatnya. Allah saja sayang ke anak yatim, apalagi kita sebagai makhluknya. Paham? Jadi harus sama-sama sayang. Ya. Kemudian lanjut. Setelah kalian mengikuti video yang tadi, ya kan, video terkait anak yatim itu, maka di sini apa tanggapan awal dari kalian setelah kalian melihat ataupun menyimak video tersebut? Apa yang kalian tanggapi dari video tersebut? Kalian menemukan apa? Yang bisa jawab? Tadi setelah disimak, apa yang kalian temukan di video tersebut? Yang bisa mengatakan? Tidak. Apa? Zahra dan adiknya memberi makan. Zahra dan adiknya memberi makan, ya kan? Memberi makan siapa? Ke anak yatim. Ini Zahra dan adiknya memberi makan kepada anak yatim. Bagus. Berarti Linda menyimak terkait dengan video anak yatim. Ada tanggapan lain selain itu? Apa yang kalian terima dari video tersebut? Tidak ada? Cukup? Cukup. Berarti tanggapan awal adalah Zahra dan adiknya memberi makan anak yatim. Ini patut dijadikan contoh, dijadikan teladan kepada kita
bahwasanya kita sebagai manusia, terutama agama Muslim, ya kan, wajib memberi makan kepada yatim. Ya kan? Nah, lanjut kedua. Setelah kalian mengikuti video yang tadi itu kan, kalian nanti akan menemukan ataupun mencari dari titik permasalahannya apa. Kalian temukan masalahnya, ya kan? Inti permasalahan, ya kan? Inti permasalahannya dicari. Setelah memasuki pada inti permasalahan, kalian akan menemukan nanti apa? Setelah menemukan permasalahan, pemecahan masalah. Nah, begini ya. Pemecahan masalah. Setelah kalian menemukan pemecahan masalahnya, dicarikan solusi. Baru dari hasil solusi dipresentasikan. Buat masalah, bukan buat masalah. Dari video tersebut ditemukan masalahnya, ya kan? Nanti tugasnya di situ, dimasuk pada LKPD. Ya, buat masalah, kemudian ditemukan solusinya, kemudian maju nanti satu persatu dari tiap-tiap kelompok, dibaca apa solusinya dari permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Kemudian sekarang pengorganisasian belajar. Pengorganisasian belajar atau yang kita kenal dengan apa? Yang kita kenal dengan kelompok. Jadi Bapak bentuk kelompok kecil, ya kan? Ada berapa siswa? 8. Ada 8. Berarti Bapak bentuk satu kelompok terdiri dari dua anggota. Ya kan? Satu kelompok, 2 anggota. Kelompok 1. Bapak bentuk kelompok. Ada siapa saja? Siapa yang bikin kelompok 1? Tunjukkan tangan. Dinda, bagus. Dinda dan Cika. Siapa kelompok 2? Atau kelompok 2 Bapak kasih nama anggur. Nah, siapa yang suka anggur? Anggur. Siapa yang suka anggur? Cika. Apa Tania? Sama? Sila. Berarti Sila dan Tania suka anggur. Dari suka anggur makanya dimasukkan pada kelompok 2. Kelompok 1 ini apel. Bapak kasih nama apel. Tidak suka apel dia? Suka. Cika suka. Berarti kelompok 1 kelompok apel, yang kedua kelompok anggur. Kelompok 3 Bapak kasih nama buah jeruk. Siapa yang suka jeruk? Suka semua berarti. Suka semua jeruk. Jeruk itu macam-macamnya kan? Ada jeruk macan, ya kan? Ada jeruk nipis, ada jeruk manis, ya kan? Nah, siapa yang suka jeruk? Coba tangan di bawah dulu. Siapa yang lebih dulu ngajukan tangan ke kelompok 3, ya kan? Yang kasih nama Bapak jeruk, nanti saya masukkan nanti di kelompok 3. Siapa yang suka jeruk? Wah, berarti kelompok 3 yang jeruk ini adalah Reva dan Resi. Ini kelompok jeruk. Berarti terakhir ada kelompok 4. Bapak kasih nama apa? Strawberry. Sudah. Dari pemecahan 4 poin tadi sudah semua. Ini tentukan permasalahannya, ya kan? Coba kalau sudah, nah, Bapak ingin lihat 1. Nah, mari kita bahas untuk menentukan permasalahannya. 1.
Lisa kelompok berapa? Tunjukkan tangan. Kelompok satu, ya kan? Apa dipresentasikan dulu? Kelompok satu mau presentasikan, kemudian nanti Bapak bahas. Presentasikan dulu ya. Ya baik. Coba kelompok satu, tentukan permasalahannya. Siapa kelompok satu? Tadi kelompok apel. Siapa? Tidak. Ya silakan. Tentukan permasalahannya. Satu dulu. Silakan maju ke depan. Presentasikan maju ke depan. Pas. Untuk kelompok lain, silakan diperhatikan. Teman-teman kalian kelompok satu apel, ya kan, akan mempresentasikan hasil dari kelompok itu tentang pekerjaan masalah. Tentukan pokok permasalahannya. Silakan dibaca. Apa pokok permasalahannya dari video tersebut? Yang di depan nak, ke sana. Nah, ini. Sip. Kurangnya empati dan kepedulian terhadap anak yatim. Kurangnya kepedulian, Empati dan kepedulian terhadap anak yatim. kurangnya kepedulian. Sebentar, tulis. Ini kelompok apa? Jawaban dari kelompok. Nah, ini jawaban kelompok satu. Fokus permasalahannya di sini. Kurangnya empati dan kepedulian terhadap anak yatim. Ya kan? Ini materinya apa tadi? Menyayangi anak yatim sesuai isi kandungan dari surat Al-Maun. Ya kan? Surat Al-Maun tahu? Tahu. Tahu tidak? Surat Al-Maun. Bagus. Surat Al-Maun gimana bacanya? Ar-Ra'd. Ya, bagus, sudah duduk. Silakan, berarti paham sudah. Silakan untuk kelompok apa tadi? Kelompok dua apa tadi? Anggur. Yuk, kelompok anggur. Topik permasalahannya silakan maju ke depan. Kelompok anggur siapa saja? Sila dan Tania, maju keduanya. Silakan maju menghadap ke teman-teman di depan. Dibaca apa pokok permasalahannya nak? Pokok permasalahannya dulu, jangan solusinya. Ya kan gimana yang pokok permasalahannya? Ah, ya betul, dibaca. Ya, sudah cukup. Silakan kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Berarti kelompok 2 menemukan permasalahannya, kurangnya apa nak tadi? Kelompok anggur apa? Kelompok anggur dari sila. Kelompok anggur apa lagi? Belum. Bagus. Belum mampu mengkaitkan isi kandungan surat Al-Maun, ya kan? Jadi belum mampu mengkaitkan isi kandungan surat Al-Maun dalam sehari-hari. Bagus. Karena kandungan dalam surat Al-Maun itu di samping kita menyayangi anak yatim, apalagi tidak boleh riya, ya kan? Selain menyayangi anak yatim, tidak boleh riya. Itu salah satu dari isi kandungan surat Al-Maun. Bagus. Permasalahan yang kedua sudah teratasi, ya kan? Di kelompok anggur sudah kita kupas ya. Sedangkan untuk kelompok berapa berikutnya? Kelompok 3 selesai belum? Siapa kelompok 3? Oh, Revi, ya. Kelompok 3 kelompok apa tadi? Jeruk. Kelompok jeruk. Coba dipresentasikan maju ke depan, Reva dan Revi. Kelompok jeruk. Dibaca inti pokok permasalahannya.
Nah, sifat kurangnya kebiasaan, perilaku, Hah? Perilaku sopan, nah, dan apa? Hah? Dan saling menolong di lingkungan sekolah, dan rumah. Nah, bagus. Silakan kasih plus untuk kelompok 3 juga. Terus kelompok 3 menemukan masalah dalam video tersebut yang berkaitan dengan anak yatim yang terkandung dalam surat Al-Maun. Urainya kebiasaan berperilaku sopan dalam kehidupan sekolah dan rumah. Ini menjadi titik permasalahan. Berarti setelah menemukan masalah kalian harus mencari solusi. Bagus, kelompok 3. Kelompok dulu, ya kan? Kemudian ada kelompok 4. Kelompok apa namanya? 4. Strawberry. Ini bapaknya sudah full. Bapak taruh di sini. Strawberry. Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Strawberry. Hendra dan Bapak silakan maju ke depan. Maju ke depan, dua-duanya. Tuh dibaca di depan. Sini. Nyata sudah. Kurangnya kesadaran untuk menyadari nilai moral Al-Quran dalam kehidupan nyata. Bagus. Kasih plus untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Baik. Setelah kita kupas keseluruhan dari beberapa kelompok yang Bapak temukan ini, 4 kelompok, ada jeruk, ada apel, ada anggur, ada strawberry. Semua titik permasalahan sudah terpecahkan. Artinya sudah dikupas, tetapi masih belum ditemukan solusi, ya kan? Nah, dari beberapa kelompok tadi, strawberry, apel, anggur, dan jeruk, setelah mengupas maka harus mencari sebuah solusi. Ya kan? Solusinya kan sudah belum? Sudah. Kalau sudah menemukan dan titik permasalahan, silakan untuk solusi. Pertama, bagus dulu. Untuk solusi siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ayo, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kita akan menemukan solusi. Yang mau maju ke depan, ajukan tangan. Solusinya. Ayo, ajukan tangan. Ya, bagus. Kelompok berapa? Kelompok apel. Kelompok apel silakan maju kedua-duanya ke depan. Ini berkenaan dengan solusi. Oke, selesai sudah pada kegiatan ini. Nanti kita akan bahas lagi, ya kan? Sebentar lagi kita akan tutup. Tapi sebelum tutup, nanti kita akan merefleksikan kembali isi pembelajaran tersebut dan juga mengevaluasi. Kemudian nanti setelah itu di akhir penutup, Bapak nanti akan asesmen, ya kan? Atau penilaian. Tetapi itu di luar jangkauan pada pertemuan kali ini untuk penilaian, ya kan? Karena penilaian itu nantinya akan mencakup 3 ranah. Ada psikomotorik, ada afektif, ada kognitif. Bagus. Kemudian akan menanyakan dari proses permasalahannya yang tadi. Ya, ayo yang bisa jawab nanti ajukan tangan. Setelah kita mempelajari, makanya disimak dulu, ya kan? Disimak redaksinya. Setelah kita mempelajari tentang menyayangi anak yatim yang terkandung di dalam surat Al-Maun tersebut, maka apa yang kita pelajari dari surat Al-Maun? Tadi Al-Maun mempelajari tentang surat apa? Tentang anak yatim. Bagus. Surat Al-Maun menerangkan tentang anak yatim, ya kan? Anak
tidak mempunyai bapak ayah. Bagus. Kemudian bagaimana cara meneladani anak tersebut? Cara meneladani anak yatim piatu bagaimana caranya? Ketika kita misalkan diingatkan dengan kehidupan yang nyata, kehidupan keseharian di sekolah, dengan cara memberikan, dengan cara memberi makan. Bagus. Satu, cara meneladani anak yatim. Satu, salah satunya dengan cara memberi makan. Bagus. Untuk kelompok apel, ya kan? Apel. Kemudian ada yang bisa jawab lagi untuk kelompok lain. Bagaimana cara meneladani anak yatim? Kelompok jeruk. Memberi apa? Memberi minum. Ya bagus juga. Bagus. Memberi minum. Kalau sudah makan otomatis minum anak-anak, ya kan? Namanya makan harus minum. Kalau nggak minum berarti nanti bisa keselak, ya kan? Keselak berarti memberi makan dan juga memberi minum. Sudah bagus. Selanjutnya apa lagi? Cara meneladani dan menyayangi anak yatim. Cara disayangnya seperti apa? Cara menyayangi di rumah gimana? Dengan cara kasih uang Pak, katanya siapa? Katanya Tania ya. Katanya Tania kasih uang Pak, bagus bener. Ya kan bener. Jadi kalau misalkan kita ada sisa sedikit uang dari apa namanya itu? Dari sangu itu ya kan? Nah, maka selebihnya dikasih kepada anak yatim. Ada lebihnya uang jajan dikasih ke anak yatim. Kasihan karena mata pencarian yang penuh itu sudah tidak ada. Tinggal ibunya yang mencari nafkah. Baik. Setelah itu kita masuk pada kegiatan terakhir. Karena waktunya sudah 3 berapa menit? Ada 1 menit ini sampai sebentar lagi ya. Sisa kegiatan penutup terakhir. Nah, di kegiatan terakhir, alhamdulillah ini sudah kegiatan inti sudah selesai. Kalian sudah belajar, ya. Kemudian dari pemecahan masalahnya menemukan sebuah solusi, ya kan? Sudah kan? Bisa dipahami tadi kan? Bisa belajar tentang itu kan? Ya, bagus. Nanti pada pertemuan selanjutnya, ya kan? Berarti beralih pada bab-bab berikutnya. Sekarang kita mengupas pada bab 1, yaitu apa tadi? Menyayangi anaknya yang tergabung dalam surat Al-Ma'un. Tugas nanti, ya kan? Tugasnya pada pertemuan selanjutnya nanti bisa hafalan, ya kan? Di pertemuan selanjutnya nantinya akan Bapak tanyakan lagi. Artinya merefleksikan, mereview kembali pembelajaran yang sudah berlangsung sebelumnya. Tugas atau nanti Bapak kasih PR, jangan PR, hanya saja dipelajari di rumah. Bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un yang benar? Dibaca di rumahnya ya, bukan PR, tapi sebagai bentuk pembelajaran di rumah supaya kalian lebih paham tentang isi kandungan surat Al-Ma'un. Lebih-lebih dihafalkan, ya kan? Lebih-lebih dihafalkan. Ya sudah. Semoga pertemuan pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 berjalan dengan lancar dan semoga barokah. Amin. Semoga bermanfaat. Amin. Dan juga nanti mengantarkan kita kepada siswa-siswi yang baik yang bisa meneladani anak yatim ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.